Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Velia Ataya Wibowo, NIM 175100055 dari kelas Analisis Sekuritas H yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Nanang Khairuddin SEMM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reksadana konvensional dan reksadana syariah. Apa sih reksadana itu? Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan dalam portofolio efek manajer investasi. Reksadana berdasarkan bentuk hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama, reksadana berbentuk PT. Dalam hal kepemilikan, PT reksadana akan menerbitkan saham yang dapat dibeli oleh investor. Yang kedua, yaitu reksadana kontrak investasi kolektif atau KIK, menerbitkan unit penyertaan. Reksadana berdasarkan sifat operasional dibagi menjadi dua. Reksadana terbuka, menjual sahamnya melalui penawaran umum untuk seterusnya dicatat pada bursa efek. Yang kedua, yaitu reksadana tertutup, menjual saham penyertaannya secara terus-menerus sepanjang ada investor yang membeli. Reksadana berdasarkan jenis investasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund. Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurang 80% dari portofolio. Yang kedua yaitu reksadana pasar uang atau money market fund. Reksadana yang melakukan investasi 100% pada efek pasar uang. Yang ketiga yaitu reksadana saham atau equity fund, memiliki tingkat resiko yang paling tinggi dibandingkan dengan jenis reksadana yang lain, tentunya juga memiliki return yang lebih tinggi. Prosedur berinvestasi di reksadana dibagi menjadi dua. Yang pertama, prosedur pembelian. Sebelum membeli reksadana, pastikan untuk membaca prospektus. Prospektus yaitu buku yang berisi informasi mengenai segala hal tentang produk reksadana yang akan dibeli. Pembelian dapat dilakukan langsung ke perusahaan manajer investasi atau melalui agen penjual bank dengan mengisi form pembukaan rekening reksadana untuk pembelian pertama saja, form pembelian unit penyertaan dan fotokopi identitas. Yang kedua yaitu prosedur penjualan. Untuk menjualnya, cukup dengan mengisi formulir penjualan dan menyampaikannya pada perusahaan manajer investasi. Penjualan bisa dilakukan kapan saja dan membutuhkan proses 4-7 hari bursa untuk mencairkan dananya. Apa sih reksadana syariah itu? Reksadana syariah, lembaga intermediasi yang membantu surplus unit melakukan penempatan dana untuk diinvestasikan. Prinsip dasar transaksi syariah. Yang pertama, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Yang kedua, asas kebebasan membuat kontrak berdasarkan kesepakatan dan kewajiban memenuhi akad. Yang ketiga, menjunjung etika atau akhlak dalam bertransaksi, melakukan akad untuk transaksi tidak tunai. Prospek reksadana syariah. Pasar reksadana syariah saat ini makin menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan. Kendala reksadana syariah, tingkat pengetahuan dan pemahaman pelaku pasar modal dan pemodal terhadap prinsip syariah masih kurang. Perbedaan jenis reksadana. Yang pertama, tujuan investasi reksadana syariah tidak semata-mata return tapi juga SRI. Sedangkan tujuan investasi reksadana konvensional return yang tinggi. Yang kedua, operasional reksadana syariah adanya proses screening, sedangkan operasional reksadana konvensional tidak ada proses screening. Yang ketiga yaitu return reksadana syariah proses filterisasi dari kegiatan haram, sedangkan return reksadana konvensional tidak ada. Yang keempat yaitu pengawasan reksadana syariah diawasi oleh DPS atau Bapepam, sedangkan reksadana konvensional hanya Bapepam. Yang kelima yaitu akad. Reksadana syariah selama tidak ada bertentangan dengan syariah.
sedangkan akad reksadana konvensional menekankan kesepakatan tanpa ada aturan halal atau haram. Yang keenam yaitu transaksi reksadana syariah. Tidak boleh berspekulasi yang mengandung horor seperti najzi, penawaran palsu, dan riba. Sedangkan transaksi reksadana konvensional selama transaksinya bisa memberikan keuntungan. Persamaan reksadana syariah dengan reksadana konvensional. Yang pertama, reksadana syariah dan konvensional sama-sama memiliki manajer sebagai pengelola investasi. Yang kedua, mekanisme kerja bank kustodian sebagai penyimpan kekayaan dan investor. Terima kasih sudah menonton video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.